Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk terus bahagia ya. Aku menemukan catatan yang bagus banget teman-teman. Ini dari Quran Dolls. Nah, di sini kenapa harus aku ya Allah? Capek banget sih. Nah, kita semua pasti pernah mengalaminya saat pikiran mulai gak bisa fokus, fisik letih gak karuan, gak ada rasa semangat buat ngelanjutin hidup. Padahal rasanya kita tuh sudah berusaha keras ya, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Berekspektasi untuk mengupayakannya, alhasil cuma capek yang didapat. Sudah berharap pada manusia sebagai sandaran, tapi justru dikecewakan. Ada kalanya kita merasa semua pintu tertutup, seolah dunia tidak berpihak. Saking capeknya ngadepin semua, sampai kita pernah bilang gini, kok aku terus sih ya Allah? Bener gak teman-teman? Tenang sahabat, bukankah ada Allah sang pemilik kasih sayang yang selalu ada buat kita? Atau itu memang cara Allah memanggil kita untuk nyadarin kita nih dan kembali kepada Allah. Keadaan itu udah dimention sama Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 107, secara terang-terangan Allah ngungkapin ke kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Nah, ayat di atas tuh punya 5 kalimat yang mind blowing. Bedah satu persatu secara mendalam ya. Kala kita merasa capek banget, wa iyamsaskallahu bidurrin, itu semua dari Allah buat kita, pastinya bukan tanpa alasan. Makanya tuh yang digunain di ayat ini kata yamsaska, atau menyentuh kita secara langsung. Makanya Allah selalu mendampingi kita dan mengawal kita. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita setidaknya bisa digambarkan dalam 2 hal, kadang mengenakan dan tidak. Itu semua ada sebenarnya buat nguji kita. Namanya juga ujian, pasti Allah selalu ada buat mantau kita kan. Bidurin, kesulitan. Kalau kita buka banyak dari kitab tafsir nih, kata bidurin nunjukin arti yang mengarah pada masalah fisik dan psikologi. Dari masalah ekonomi, penyakit yang gak kunjung sembuh, perilaku toksik, orang-orang di sekitar kita, rasa cemas, takut, trauma, dan beberapa masalah hidup lainnya. Tapi kita gak perlu risau, sebab cuma Allah yang mampu menyikap, menolong semua kesedihan kita. Fala kashifa lahu illahu, yang sanggup menyikap kesedihan kita. Gak akan ada yang benar-benar bisa menolong dan melindungi kita. Beberapa orang datang seolah-olah ingin menolong kita. Nyatanya orang-orang itulah yang menambah penderitaan. Bahkan sebagian orang lainnya memilih untuk benar-benar meninggalkan kita. Illa huwa, kecuali Allah yang hanya Allah. Kurang romantis dan kurang sayang apa Allah ke kita? Sedang kita gak mau menyadari itu. Terlalu capek memikirkan masalah, penderitaan, dan dunia. Sedang Allah membuka pelukannya lebar. Kesedihan pasti selesai dan kebahagiaan telah menanti. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, kata yudrika adalah pengakuan tegas Allah ke kita untuk menunjukkan bahwa semua rasa capek, sedih, dan penderitaan yang kita alami pasti ada akhirnya. Pada saat itulah khairin atau kebahagiaan dan segala hal baik akan datang kepada kita. Gak akan ada orang yang dapat mengusik kita lagi kala Allah benar-benar untuk memberi kita balas penghambaan dan kesabaran. Bukankah janji Allah itu selalu nyata, sedang kita yang gak totalitas dalam memahami dan menyadarinya. Kalau kita benar-benar cinta, maka apapun yang Ia berikan akan kita nikmati, karena kita tahu akan naik kelas. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Ada kenikmatan, ada musibah. Kedua hal ini selalu beriringan dalam hidup kita. Siklus yang gak ada hentinya dari Allah untuk menempa kita sebagai hambanya. Nah, di sini nih, core dari ayat ini Allah menyebut min ibadihi, di antara hambanya.
Pada level ini, semua yang datang dalam kehidupan kita akan selalu kita sikapi dengan tenang, sebab itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita dari dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari. Baik buruknya hidup tergantung jiwa kita yang menafsirkannya. So, netral aja, toh semua dari Allah dan untuk Allah. Allah juga telah mendeklarasikan, Aku ada di sini memandumu dengan ampunan dan kasih sayang. Wahuwal ghafurur rahim. Al-Quran Surat Yunus ayat 107 ditutup dengan kalimat yang indah serta menenangkan hati. Ayat ini diakhiri dengan janji yang paling lembut, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seolah Allah sedang membisikkan, Aku tidak pernah meninggalkanmu. Jika kau merasa jauh, kembalilah. Aku selalu membuka pintu dengan ampunan dan kasih sayang. Maka jika kebaikan belum datang, jangan lelah menanti. Jika musibah belum pergi, jangan berhenti berharap. Sebab setiap takdir yang jatuh kepada kita berasal dari tangannya yang penuh cinta. Hidup ini penuh dengan lelah dan berjuang, lelah menanti, lelah berharap. Tapi apakah semua lelah ini akan berakhir sia-sia? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jika kita mengubahnya menjadi lelah untuk Allah, jika kita sedang diuji, bersabarlah, karena Allah memilih kita untuk lebih dekat. Jika kita diberi nikmat, bersyukurlah, karena itu bukan semata hasil usahamu, tapi anugerah darinya. Jika merasa jauh, kembalilah, karena pintunya selalu terbuka dengan ampunan dan kasih sayang. Jangan biarkan lelah ini membuat kita menyerah. Jadikan semua perjuangan lillah, karena setiap tetes air mata, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap langkah yang kita ambil untuknya tak akan pernah sia-sia. Sebab saat kita berjalan menujunya, Allah telah lebih dulu datang mendekat kepadamu.